Sobat sehat, kali ini saya akan membahas 6 akar rimpang dan manfaatnya yang akan saya rangkum dalam video saya kali ini. Terus tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya rangkum dalam satu video karena pada dasarnya beberapa akar rimpang ini memiliki zat senyawa yang sama. Jadi kita rangkum jadi satu, dan beberapa akar rimpang tersebut memiliki karakter khas dari zat yang dikandung di dalamnya, memiliki zat pribadi yang tidak dimiliki oleh akar rimpang yang lainnya. Nah, nanti ini yang saya bahas supaya lebih jelas dan terperinci. Pada umumnya senyawa yang dimilikinya itu hampir semuanya sama, tapi ada beberapa karakter zat yang hanya dimiliki oleh masing-masing akar rimpang tersebut. Jadi kita bahas. Oke, pertama kita bahas dari temu ireng. Temu ireng ini mengandung senyawa ciri khas yang tidak dimiliki oleh temu akar rimpang lainnya, yaitu antiamintik dan depuratif. Nah, senyawa ini bisa mencegah dan mengobati asma dengan cepat. Sedangkan kandungan senyawa kurkuminoid itu bisa menetral racun dan meredakan sesak napas. Kalau kurkuminoid ini di beberapa akar rimpang juga memiliki. Ciri khas dari temu ireng yang kedua yaitu bisa melancarkan menstruasi atau head. Jadi buat kaum wanita, temu ireng ini adalah solusi yang tepat karena bisa melancarkan head atau bisa mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Ini kandungan yang tidak dimiliki oleh beberapa akar rimpang yang lainnya. Jadi temu ireng ini bisa menjadi favorit untuk kaum wanita. Bakteri Neisseria gonorrhoeae adalah salah satu bakteri yang menyebabkan terjadinya kencing nanah. Nah, kencing bernanah ini sering terjadi di kalangan usia dewasa sampai usia lanjut. Nah, bakteri ini bisa dicegah atau dimusnahkan oleh zat senyawa yang dimiliki oleh temu ireng. Sedikit mengulas dari beberapa kandungan senyawa yang dimiliki oleh semua akar rimpang. Di temu ireng juga memiliki antioksidan yang bisa meredakan nyeri dan rematik. Ini kandungan yang dimiliki oleh semua akar rimpang, hampir semuanya memiliki. Dan di dalam kandungan temu ireng ada zat senyawa depuratif yang tidak dimiliki oleh akar rimpang yang lainnya. Ini zat depuratif ini bisa mendetoksifikasi tubuh karena bisa membersihkan sirkulasi darah. Nah, kalau sirkulasi darah ini sering dibersihkan, sering dinetralisir dari zat-zat yang berbahaya, ini bisa membantu meringankan tugas dari filtrisasi, yaitu tugasnya ginjal dan pankreas. Ginjal dan pankreas kalau mendapatkan darah yang lebih sehat, itu kinerjanya lebih ringan. Sekarang kita akan membahas perbedaan dari dua akar rimpang yang sering mengecoh banyak orang, bahkan para pelaku yang bergelut di dunia perjamuan. Banyak yang terkecoh, banyak yang tidak paham dan mengerti perbedaan antara temu ireng dan temu putih. Temu ireng ini seperti ini. Teksturnya lebih lembut, lebih halus. Coba di zoom. Ini teksturnya lebih lembut, lebih halus. Kalau temu putih teksturnya lebih kasar.
teksturnya nih lebih kasar. Oke, kembali lagi. Nah, daging di dalamnya ini juga sangat berbeda. Kalau temu ireng, biarpun masih muda, di dalamnya ini sudah terbentuk warna hitam kehijau-hijauan. Sedangkan kalau temu putih, biarpun usianya tua banget itu, tetap daging di dalamnya ini tetap berwarna putih. Kita kasih contoh seperti ini. Ini temu ireng ya. Dan ini temu putih. Kita tunjukkan perbedaannya di zoom. Ini temu ireng, ini masih muda, tapi warnanya ada hitam kebiru-biruan. Nah, kameranya jelas ya. Nah, sedangkan ini temu putih, biarpun usianya sampai tua banget, dagingnya ini tetap berwarna putih, tidak ada hitam kebiru-biruan. Ini perbedaannya. Ya, ini temu putih, ini temu ireng. Jelas ya perbedaannya ya. Nah, kandungan yang ada di dalam kedua akar rimpang juga berbeda. Ada beberapa yang tidak dimiliki oleh masing-masing akar rimpang tersebut. Nah, untuk temu putih, temu ireng, dan kunyit putih, ini kita bahas kandungan yang dimiliki oleh masing-masing akar rimpang ini, semuanya sama. Jadi kita bahas kecil aja. Untuk temu putih sama persis dengan yang lainnya. Manfaatnya simak di video saya di manfaat temulawak. Itu semua senyawa kandungannya hampir sama dan manfaatnya juga sama. Untuk kunyit putih seperti ini tadi sudah saya jelaskan, bentuk daun dan bentuk dari akar rimpangnya, ada pusakanya. Ini manfaatnya juga sama seperti akar rimpang yang lain. Kandungannya juga hampir sama, hampir persis. Ini bisa untuk melancarkan menstruasi, untuk membunuh bakteri, untuk kinerja jantung. Pokoknya kandungannya hampir sama persis. Jadi ini tidak bisa diulas penuh karena sama manfaatnya. Kunyit putih, kunir putih ya. Nah, kunyit juga sama kandungannya, yang dimiliki oleh kunyit yang sudah familiar sekali di kalangan kita semua sebagai bumbu masakan. Itu manfaatnya juga hampir sama persis dengan temu akar rimpang yang lainnya. Sekarang kita akan bahas temu giring. Nah, temu giring ini kandungan senyawanya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh akar rimpang yang lain. Kita ke temu giring. Temu giring sebagai obat cacing. Nah, temu giring ini memiliki zat senyawa yang tidak dimiliki oleh akar rimpang yang lainnya, yaitu pipetazin sitrat. Ini senyawa fitokimia yang akan bekerja sebagai toksin di saraf cacing. Nah, cacing kalau terkena zat pipetazin sitrat ini dengan sendirinya akan mati dan akan dibuang oleh sistem pencernaan kita melalui saluran pencernaan. Ini obat cacing ini obat cacing tradisional dari temu giring. Kalau dalam tubuh kita terpapar cacing, mereka akan menggerogoti area hati,
liver, bahkan sampai ke paru-paru juga bisa. Karena bakteri cacing ini akan menjamur di sana dan akan merusak sistem dari liver, hati, dan paru-paru. Usus semua yang terpapar oleh cacing akan rusak, sehingga kita akan sakit dari dalam. Tidak terlihat secara fisik, tapi akan dirasakan benar-benar oleh kita, si penderitanya. Nah, biasanya kalau kita kena cacing dari dalam, ini hampir persis dengan keluhan asam lambung kronis. Terjadi sesak napas, terjadi daya tahan tubuh yang melemah, semuanya persis dengan keluhan dari asam lambung yang kronis. Bahkan pendarahan di area anus juga bisa terjadi karena ada cacing di dalam tubuh kita. Ini konsumsi temu giring untuk menetralisir cacing di dalam tubuh kita. Temu giring juga kita ulas sedikit kandungan yang ada di beberapa akar rimpang yang lain. Dia memiliki kurkuminoid, flavonoid, tanin, dan saponin. Ini bisa mencegah dan mengurangi trigliserida di dalam tubuh kita, di dalam darah. Ini mekanisme yang diperankan oleh tanin dan saponin, zat dari temu giring ini. Mereka akan menghambat trigliserida dari dalam usus, sehingga trigliserida yang akan masuk ke pembuluh darah ini jumlahnya sudah berkurang karena sudah dinetralisir oleh zat tanin dan saponin dari dalam usus. Sedangkan flavonoid dan kurkumin itu bekerja sangat bagus sekali, menetralisir langsung trigliserida dan kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pembuluh darah yang di dalam tubuh kita ini aman, tidak terjadi penyumbatan, pengumpalan darah, reaksi dari kolesterol jahat yang berlebihan. Ini sebagai penyebab terjadinya penyakit jantung koroner. Rasa getir di dalam temu giring itu karena zat sesquiterpenes. Nah, senyawa biokimia ini ternyata sangat baik untuk meregenerasi sel yang rusak karena inflamasi atau luka. Kalau kita terluka, itu jaringan-jaringan sel-sel yang rusak ini bisa cepat diperbaiki oleh zat yang terkandung di dalam temu giring, sesquiterpenes. Nah, ini juga yang bisa membuat jerawat yang radang, yang sampai besar banget itu sampai meradang, itu bisa menyusut, kering, dan pulih karena zat yang terkandung di dalam temu giring ini. Makanya untuk pengobatan wajah yang penuh dengan jerawat, radang, bahkan untuk menghilangkan flek hitam dari efek jerawat tersebut, ini sesquiterpenes dari temu giring sangat mujarab sekali manfaatnya. Temu giring untuk melangsingkan tubuh. Ini berkaitan dengan sifat dari temu giring yang efektif mengaktifkan fungsi hati, melancarkan metabolisme tubuh, menyerap glukosa darah, dan melancarkan pembuangan, serta dia bisa mencegah pembentukan lemak dalam hati kita. Ini yang bisa dijadikan bahan pertimbangan yang mutlak bahwa temu giring ini bisa untuk menjaga tubuh menjadi ideal.
Ini favorit sekali untuk para wanita yang pengen tampil cantik, tampil percaya diri dengan tubuh yang langsing. Makanya konsumsi temu giring sesering mungkin untuk menjaga tubuh kita tetap ideal. Kita ke fisik dari temu giring. Ada beberapa yang terkecoh, bahkan pelaku-pelaku yang sering bergelut dengan dunia jamu juga sering terkecoh antara temu giring dan temu lawak. Seperti yang pernah saya bahas di video awal saya, perbedaan dari temu giring dan temu lawak. Ini bentuknya sama persis antara temu giring dan temu lawak. Bentuknya, semuanya, karakternya. Tapi dari aroma itu beda ciri khasnya. Yang paling kentara adalah dari bentuk daging di dalamnya, yang membedakan antara temu giring dan temu lawak. Kalau temu lawak itu warna dari dagingnya itu lebih oranye cerah, lebih oranye dan lebih cerah ya. Kalau temu giring warnanya kuning kehijau-hijauan. Di zoom untuk kita lihat perbedaannya supaya kita tidak gagal paham lagi. Satu aja. Ini temu lawak, warnanya kuning oranye cerah. Sedangkan ini temu giring, warnanya kuning semu kehijau-hijauan. Ini perbedaannya. Dan kandungannya juga sangat berbeda. Kalau temu lawak, ini kadar dari tepungnya lebih kental, sari-sarinya lebih banyak. Kalau diperas itu akan lebih kental sekali cairannya. Kalau temu giring, tepungnya ini lebih sedikit. Kalau di blender, diperas, ini cairannya tidak sekental temu lawak. Lebih, karena tepungnya sedikit ya. Nah, ini sekedar informasi biar kita tidak salah paham lagi antara temu lawak dan temu giring. Ini perbedaannya sangat jelas sekali. Sekarang kita ke temu mangga. Dari bentuknya temu mangga ini hampir mirip dengan temu putih. Tapi di dalamnya daging dari temu mangga ini putih ke kuning-kuningan. Dan aromanya sangat menyengat. Nah, ini temu mangga, dagingnya warna putih ke kuning-kuningan. Aromanya sangat menyengat seperti mangga kueni. Makanya dia dijuluki temu mangga karena aromanya sangat kuat sekali seperti mangga kueni. Nah, di dalam temu mangga ini ada zat senyawa yang tidak dimiliki oleh akar rimpang yang lain, yaitu zat besi. Zat besi sendiri bisa menyusun sel darah merah yang akan memulihkan kita dari kekurangan darah atau anemia. Sama dengan saudaranya, hemoglobin. Zat besi ini bisa membentuk sel-sel darah merah untuk mengobati anemia, sehingga kita terhindar dari kekurangan darah merah. Ada beberapa zat yang dimiliki oleh temu mangga yang tidak dimiliki oleh akar rimpang yang lainnya, yaitu zat anti ekspektoran dan fungal, juga antibakteri, dan satu lagi anti nyeri. Nah, anti nyeri dan anti ekspektoran ini bisa mencegah atau menyembuhkan batuk dan pilek, influenza. Nah, sedangkan zat yang terkandung di dalam temu mangga seperti seperti fungal dan antibakteri ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sampo, karena dua zat ini bisa mencegah munculnya ketombe dan mengurangi risiko penuaan dini di dalam rambut.
Nah, 2 zat ini kita manfaatkan untuk kesehatan rambut, dan kandungan dari anti nyeri dan ekspektorannya manfaatkan untuk penyembuhan flu dan batuk yang kita alami ini. Oke, sahabat sehat, inilah pembahasan saya tentang 6 akar rimpang yang saya rangkum menjadi satu di dalam video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap ikuti channel saya di Ramuan Tradisional Kedai Sehat Pangle. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam sehat, hidup sehat alami bersama alam.